Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah dan rahmatnya kita semua bisa berkumpul pada siang hari ini pada acara Upgrading Environmentalist yang mengangkat tema membongkar mitos zero waste, memilih waras di tengah industri yang rusak. Perkenalkan, saya Putri yang akan menjadi MC pada acara siang hari ini. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman, tema hari ini menarik banget. Belakangan ini kita sering mendengar istilah zero waste, tapi apakah kita semua itu benar-benar memahami dengan betul apa itu zero waste? Dan kita benar-benar hidup tanpa menghasilkan sampah? Atau justru ada banyak mitos yang berkembang di media sosial maupun industri? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita akan belajar bersama-sama dari narasumber kita hari ini. Beliau ini merupakan tim PIC dari tim Research dan Development IOL Space. Mari kita sambut dengan hangat Kak Hafid Fahriansyah. Kepada Kak Hafid, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, baik, terima kasih atas waktu yang diberikan dari Kak Putri. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih udah hadir dan menyempatkan waktunya untuk kesempatan siang hari ini. Sebelum masuk ke materi, mungkin disclaimer dulu, ini materi berdasarkan pengalaman saya dan semoga nanti ada benang merah lah yang bisa kita diskusikan masing-masing. Ini sifatnya mungkin masih teori yang baru saya temukan kemarin mungkin dan beberapa waktu yang lalu. Jadi belum dibuktikan secara ilmiah, tapi menurut saya ini menarik karena memang ini keadaan nyata yang emang sehari-hari kita hadapi gitu. Baik, ini judulnya membongkar mitos zero waste, memilih waras di tengah industri yang rusak. Ini perspektifnya R&D dan quality tentang benturan industri, batas toleransi dan strategi bertahan dengan toleransi waras. Oke. Lanjut. Nah, sebelumnya kemarin saya nemu sebuah teori namanya Sane Environmentalism. Ini teori ini berkembang di Amerika di abad 19 sampai awal 2000-an gitu. Ini mereka memandang bahwa ketika kita menjaga alam itu harus berpusat sebagai kepentingan manusia dan kelangsungan hidup kita sendiri di sini. Nah, konsep ini menolak sikap sentimental terhadap alam dan memilih pendekatan yang masuk akal. Jadi setiap keputusan baik itu terkait misal pembukaan lahan baru itu bakal dipikirkan secara matang dampak baik dan buruknya, bukan hanya sekedar pembukaan lahan ini sebagai hal yang buruk loh, bukan, tapi seberapa besar manfaat yang harus dilakukan dan lain-lain. Nah, ini juga alam dijaga karena itu adalah tempat tinggal manusia, sehingga tentu saja alasan utamanya ya karena kita ada di situ dan harus dijamin keselamatannya gitu. Nah, seperti yang saya mention tadi, keputusan diambil dengan membandingkan resiko dan manfaat nyata, bukan atas dasar kepanikan atau rasa bersalah yang berlebihan. Misal kita harus memotong ayam, membunuh makhluk hidup, tapi ada nggak sih manfaat yang kita dapatkan? Ada esensi nggak sih terkait kita melakukan hal itu? Bukan hanya sekedar, membunuh ini nggak baik loh, bukan. Itu. Oke, ini contoh. Mungkin ini agak kontroversi kalau kita lihat ya dari kriteria-kriteria ini. Saya coba bandingin pembangkit listrik batubara yang artinya itu penambangan, dan yang kedua panel surya itu yang mendukung industri hijau gitu kan. Ini ada 6 kriteria yang coba saya bandingkan. Yang pertama, kepadatan daya spesial, artinya per meter kuadrat itu mampu menghasilkan berapa dayanya sih. Kalau batubara itu 100 sampai 1000 watt, panel surya 5 sampai 20. Nah, ini artinya panel surya membutuhkan area yang lebih luas untuk dibandingkan dengan output dari batubara itu sendiri. Yang kedua, kebutuhan lahan, karena tentu saja batubara ini kan 3 dimensi ya.
Artinya penambangan dilakukan ada luas, ada panjang, ada lebar, ada juga dalam. Artinya 3 dimensi ekstraksi ke dalam. Itu kalau secara cakupan itu kelihatannya lebih simpel gitu. Tapi emang dia kekurangannya ekstraksi ke dalam inti bumi. Kalau panel surya kita tahu lah itu membutuhkan 2 dimensi ya, cuma panjang lebar gitu. Artinya cakupannya itu lebih besar. Gitu. Terus energi return on investment artinya pengembalian energi bersih gitu ya. Itu tentu saja lebih besar karena yang diinvestasikan dengan apa yang dihasilkan itu lebih besar batu bara. Nah, faktor kapasitas dan lain-lain mungkin ini bisa dibaca, tapi yang perlu saya highlight adalah 2 kriteria terakhir, yaitu ketergantungan baterai. Kita kan ngelihat selama ini tambang batu bara nih sebagai hal yang wah jelek gitu kan, eksploitasi, betul, negatif. Tapi kita sadar nggak sih kalau sebenarnya panel surya ini juga butuh baterai untuk menyimpan. Dan baterai itu produknya dari juga tambang, litium, betul. Emisi karbon batu bara tinggi, tapi panel surya itu nggak kelihatan karena kita megang produknya, baterai. Tapi kalau secara dari hulu ke hilir, sama aja, gitu. Tuh. Apalagi recycle susah. Betul. Nah, di ini sebenarnya saya pengen highlight bahwa yang salah itu bukan aktivitas, misal penambangan bukan, tapi bagaimana itu dilakukan. Karena kan penambangan tuh butuh RKAB dan lain-lain. Terus setelah itu kita ada proses reklamasi ya. Apakah itu dilakukan atau enggak? Kalau Kan prosedur dilakukan, betul. sebenarnya nggak apa-apa. Betul, ya. Karena kita nggak bisa pungkiri bahwa di kondisi kita yang sekarang, ini bukan mendukung suatu presiden dan lain, tapi emang kita butuh untuk eksplorasi sumber daya dengan kondisi kita negara yang berkembang gitu. Emang kita butuh itu, nggak bisa dipungkiri. Ini salah satu contoh bahwa kita harus hitung-hitungan lah. Kita lihat ada manfaatnya atau enggak. Tapi dengan catatan pengelolaannya dan setelah itu seperti apa itu harus dilaksanakan juga. Seperti itu. Yang kedua, ini terkait faktor eksternal dan ekosistem industri. Di negara kita kan adalah, mungkin teman-teman juga sering ngitung emisi gas dan lain-lain kalau kerja itu. Terus, apakah itu juga berpengaruh nggak sih di kehidupan kita sebenarnya? Apakah kita bisa dengan ekosistem yang sekarang, dengan kondisi industri yang sekarang, Masuk. ya, di faktor sekarang apakah sih kita mungkin gitu loh hidup less waste di ekosistem industri dan berbagai faktor eksternal yang menimpa kita, yang pastinya berdampingan dengan kita. Nah, contohnya sih yang gampang ya di UMKM gitu kan. Misal kita hidup dari awal beli deterjen. Ya, deterjen ya yang kita beli ya bungkusan dan lain-lain. Cuma di ekosistem kita sekarang, bungkus itu tuh nggak bisa digunakan lagi, ataupun bungkus itu ya nggak ada tempat untuk refill. Gitu. Apakah kondisi-kondisi kayak itu harus kita paksakan, kita tetap less waste? Kan nggak juga, gitu loh. Nah, ekosistem ini dan faktor-faktor eksternal ini yang membuat kita sekarang masih kesulitan untuk mencoba, bahkan less waste pun kita tetap susah gitu loh. Ada sih pilihannya, cuma kadang pilihan ini menjadi sesuatu yang mewah bagi teman-teman semua, saya rasa. Gitu. Nggak ekonomis ya? Iya, betul. Artinya ini nggak efektif dan efisien. betul, infrastrukturnya juga belum. Terus belum pedagang kecil juga kan bungkus makanan dia belum nemu alternatif. Betul. Mau jual mahal nggak mungkin. Betul. Nah, ini yang di sebelah kanan ini, hal ini menciptakan kondisi di mana opsi inklusif bagi konsumen masih sangat minim. Oke, kain rajutan ini loh less waste, tapi kadang-kadang pameran ini didatangi orang-orang yang punya uang doang, harganya mahal. Betul. Apakah itu inklusif ke kita yang ya rakyat tengah ke bawah itu? Kan enggak. Bahkan ke pameran aja kita nggak tahu kalau ada pameran gitu kan. Apalagi datang terus beli gitu, kayaknya enggak sih. Nah, itu saya rasa banyak infrastruktur yang memang belum ada dan belum memadai. Nah, salah satunya juga monopoli linear di mall. Nih contohnya. Nah, kemarin mungkin ini
artikel yang saya temukan bahwa paper cup yang mungkin saya rasa sebelumnya kayak wah ini less waste nih gitu kan. Ternyata tetap dilapisi ya. Ya, Iya. ada PE ya di itu. Jadi ya emang ini gunanya buat estetika dan juga kenyamanan konsumen juga. Cuma memang apa yang selama ini jadi concern, wah ini bagus loh, ternyata nggak sepenuhnya gitu. Apalagi yang saya belum tahu ataupun buta sama sekali. Di next slide akan dijelaskan. Nah, di e-commerce juga, tadi kan ini di mall besar yang secara fisik kita bisa datangi. Di e-commerce nggak kalah gitu juga. Menurut saya, ini asumsi, 90% seller itu reseller dari produk yang dia nggak tahu hulu hilirnya itu dari mana. Banyakan produk Cina yang masuk tanpa bea cukai dan lain-lain, sedangkan improvement di dalam negeri itu serasa dipersulit. Bahkan kita bekerja pun ditarikin pajak gitu kan. Iya. Baru coba bekerja. Dipotong. Nah, itu. Jadi kok setiap beli apapun kan semua ada PPN kan? Betul, betul. Kenapa saja kita dipajakin? Nah, Tinggal di area Tahan, sini. tahan. oke. Terus yang kedua FOMO. FOMO ini termasuk kayak bagi saya juga termasuk virus lah, kayak tanggal kembar. Oh iya, ada sepatu nih, payday sale dan lain-lain. Besok ya payday sale tuh. Sampai apa lah. Nah, tanggal kembar, event THR dan lain-lain tuh kayak gua mau beli ini, tapi kadang saya itu jujur lupa. Bener nggak sih ini sesuai dengan prinsip yang selama ini saya pelajari? Saya coba dalami. Mungkin ternyata nggak, mungkin bisa iya. Cuma ketidakawarean itu yang mungkin merasa bersalah aja sih bagi saya gitu. Ya. Nah, yang kedua terkait tadi bahwa less waste bagi saya itu sesuatu yang mewah. Ini dilema sandang dan kualitas awet dengan alami ya. Ini mungkin bahan sintetis dan recycled polyester. Ini beberapa parameter analisis. Ya kita tahulah kalau di Jawa kan anorego onorupo gitu kan. Ada harga, ada kualitas gitu kan. Ya mungkin sama kayak gitu. Kita nggak bisa bohongi diri kita bahwa emang semua itu pasti ada harganya gitu loh. Maupun apalagi untuk ekstraksi, misal kaos katun yang murah, dapatnya kayak apa sih, pengolahannya seperti apa, pasti kan dengan cara-cara yang tradisional gitu loh. Kalau industri, menurut saya itu campuran sintetis itu pasti ada, nggak mungkin. Apalagi dia mengejar saingan-saingan yang seperti tadi, barang Cina, permintaan pasar, saingannya tuh udah nggak masuk akal, bener-bener. Udah gila banget. Ya, bahkan kayak misal di tempat saya kerja, nemu produk Cina nih, fisiknya lebih bagus, harganya 50% di bawah kita. Kita bahkan bingung. Bahannya kan beda. Betul. Nah, di kita Kak, studi case di aku ya, itu bahkan udah menggunakan bahan yang nol, sampah. Sampah kita daur ulang, harganya itu nggak nyampe Berarti ke itu produk dia pakai Cina. apaan bisnis Nah, semua itu? itu. Oh, Lebih ke ngejar China itu profit disubsidi by the way. Betul. Cina disubsidi. Makanya bisa Dia minus gitu dari profit kan. bahkan kapasitas Cina ya, kalau di saya lah dibandingin dengan Dan shopping. itu 1 bulan saya sama 1 hari mereka itu imbang loh, Produksinya kapasitas produksi. emang crazy. Kapasitas produksi, dan itu emang gila-gilaan. Ya. Dan mau nggak mau beberapa cara kita ya ambil bahan baku dari Cina, tetap produksinya kita akalin lagi gitu. Kalau emang dari dalam Kalau negeri nggak mati. Iya. berat untuk Nggak suka mau. supply kebutuhan ya, apalagi kita kan banyak sertifikasi TKDN, SNI, itu syarat produksinya kadang SNI, kamu mampu nggak supply 60% kebutuhan pasar di Indonesia? Belum mampu Pak, buat apa kamu SNI gitu kan? Mereka juga mending masukin barang Cina dapat uang juga ya nggak? Iya, Itu. jujurnya dikomersilin lagi ya. Betul. Artinya secara ekosistem dan ekosistem industri ini kita dibenturkan menurut saya gitu. Nah, kabar baiknya perlawanan itu ada. Sedikit demi sedikit kita tetap kok ngelakuin pengembangan gitu yang less waste dan melakukan inovasi yang nyata. Contohnya kemarin, nah ini konsepnya Re-Jersey. Jadi ini Borussia Dortmund ya, klub di Jerman gitu. Bukan Al Nassr. Umumnya enggak. Ronaldo itu.
Ini klub Jerman gitu kan. Dia di jersey away atau jersey tandang 2025-2026 artinya tahun kemarin. Ini pakai Puma ya, by the way. Ini pakai 95% bahan yang didaur ulang dari limbah tekstil dan bahan bekas lainnya. Artinya semaju Puma itu aja masih recycle, dan itu pasti menggunakan bahan sintetis karena kan dia nggak murni 100% bahan yang didaur ulang. Artinya untuk baju ini layak pakai sesuai dengan peruntukannya, ini kan pemain bola mungkin lebih dry fit ya, cepat menyerap keringat dan lain-lain, lebih nyaman, itu nggak bisa kita kok. Ya mungkin saya belum tahu ya, belum ditemukan. Bener-bener bahan daur ulang tuh kayaknya susah gitu untuk kondisi seperti ini. Oke. Nah, perlawanan tuh nggak cuma dari Puma ya, tapi dari komunitas atau campaign lokal. Mungkin ya ALW pasti, cuma ini kemarin saya riset yang lain, kayak Diet Plastik Indonesia, itu kan fokus advokasi kebijakan, Zero Waste Indonesia, dan Festival Kota Tanpa Sampah. Kayaknya di berbagai kota juga udah jalan sih, cuma mungkin beda-beda sebutannya aja gitu kan. Bagus. Nah, bagi saya, mungkin yang sehari-hari bekerja, ini ada sharing beberapa strategi untuk bertahan. Karena kan gambaran saya tadi, industri ini emang sulit untuk benar-benar less waste gitu. Tapi bisa nggak sih kita bertahan? Bisa. Artinya ya kita nggak ngasal banget gitu loh, cara memilihnya, cara hidup sehari-hari gitu. Nah, yang pertama toleransi logistik. Pertama kan tadi sana environmentalism ini fokus ke manusia. Tuh. Kalau misal kita lagi misal capek buat naik transportasi umum, kalau saya kan kayak gitu ya, misal nggak kuat sama AC-nya, iya itu bener, jadi saya milih naik motor. Tapi mungkin di sisi yang lain kita bisa bayar gitu loh, kayak misal suhu AC kita atur, nggak dingin-dingin banget, perawatan kipas angin. Kenapa penting perawatan kipas angin? Kita merasa sesuatu kan artinya kita memperpanjang lifetime itu, nggak cepet jadi sampah. Sama aja. Eksploitasi bahan baku baru. Betul. Nggak eksploitasi bahan baku baru. Jadi untuk yang pertama tadi kan berarti kalau emang naik transportasi umum ataupun mobil itu susah, desek-desekan, karena kan nggak semua orang kuat desek-desekan di KRL ya, betul kan? Betul. Boleh kok pakai kendaraan pribadi gitu loh. Jadi menurut saya kita fleksibel, tapi kita tetap sadar bahwa oh iya, bisanya kita apa sih? Merawat tanaman, oke. Merawat barang-barang elektronik, oke. Tapi nggak juga dipaksakan dengan berdesak-desakan kalau emang nggak mampu. Seperti itu. Nah, investasi dan jalur logis ini kayak beli termos yang agak oke lah, kita kan tahu yang bagus-bagus gitu kan, boleh Essensia itu mungkin bagus, Fore gitu kan ada juga. Ya boleh sih, yang penting daripada yang beli murah terus diminum juga kadang rasa botolnya itu ada. Kan nggak sehat buat kita juga, ya nggak sih? Gitu loh. Nggak bisa dipungkiri, apalagi kena air panas. Gitu. Kita tetap malah bahaya. Pikirkan, oh quality over quantity lah. Oke, mungkin agak mahal dikit, tapi kan manfaatnya bagus buat kita. Gitu. Nah. Oke, nah ini mungkin kayaknya udah selesai sih. Ya. I like it. Nah, ini penutup ya. Terakhir mungkin kita tidak butuh satu orang yang melakukan less waste dengan sempurna sampai stres nih, sampai mengorbankan kita. Nah, kita adaptif aja gitu loh. Kita butuh jutaan orang yang mempraktikkan toleransi dengan waras. Artinya tetap kita, oh baiknya mana sih yang mampu saya lakukan, bukan benar-benar jalannya Kak Isa untuk less waste diikuti saya. Mungkin nggak cocok. Bisa jadi dong. Boleh aja. Iya. Jalan saya diikuti Faisal nggak cocok, mungkin saya sama Faisal nggak cocok, iya gitu kan. Sembari tetap kita pantau dengan ikut festival-festival yang bagus gitu kan. Nah, sembari terus menuntut industri dan negara untuk berubah. Lewat apa tadi? Campaign-campaign lokal, kita adain yang ngajak teman-teman juga untuk less waste, pilah sampah, itu kan termasuk ya menularkan ilmu-ilmu yang kita dapat. Nah, itu aja sih yang pengen saya sampaikan mungkin. Terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih banyak Bang Hafid sharingnya. Ya, boleh sharing teman-teman ada yang mau bertanya.
Atau mau sharing juga Ya boleh. Mungkin saya lebih senang sharing sih. Karena kan pasti punya Mungkin dari Anggi. Anggi Dan yang paling ngantuk. dari yang paling ngantuk gitu. Nah teman-teman nggak tahu kan ya, kita kedatangan peserta eksternal nih, ada Kak Dina. Mungkin Kak Dina mau sharing Oh, iya. atau mau kenalan dari mana, terus mungkin instansinya apa gitu. Boleh silakan Kak. Iya, sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan nama saya Dina Mudrika. Sebelumnya salam kenal semua, Kak Aisyah dan teman-teman yang lain. Di sini jujur pas lihat poster di IG ya, saya tertarik gitu kan, karena mengingat sebelumnya saya kan bekerja di bidang lingkungan dan K3 keselamatan kerja. Di perusahaan saya itu jujur berkembangnya di bidang manufaktur pigment cat gitu kan. Jadi mulai dari bahan baku, mulai dari sampai limbah yang dihasilkan itu ada yang B3 dan non B3 gitu. Nah, pas ngelihat posternya itu temanya itu saya merasakan kayak oh iya, ternyata di industri itu banyak hal yang bisa kita upayakan gitu untuk mengolah sampah gitu kan. Di perusahaan saya itu jujur untuk sampah domestik itu kita cuman ada pemilahan dari kita sediakan fasilitas pemilahan dan program 1 hari tanpa plastik gitu. Itu baru berjalan sekitar 2 tahun saya bekerja gitu. Jadi sharing aja kalau misalnya jujur saya masih buta banget terhadap pengolahan sampah domestik ya, karena lebih sering sampah B3 gitu, B3 mulai dari air limbah, sampah kemasan bekas bahan baku, terus juga lampu TL seperti itu, gitu sih. Jadi pas lihat posternya saya merasakan kayak, oh iya kayaknya ada insight baru nih yang perlu saya cari tahu gitu terkait sampah domestik gitu sih. Itu aja Kak. Terima kasih. Oke, sebelumnya makasih banyak Hafi untuk materinya. Bagus ya, karena mencoba untuk kritis, karena memang segala sesuatu itu lebih baik dikritisi gitu. Mungkin ini lebih tepatnya ke eco-living ya. Mungkin ke eco-living atau mungkin sustainable yang diklaim gitu. Kalau bisa dideskripsikan dengan satu istilah, apa yang teman-teman pahami tentang sustainable? Ada yang tahu? Sustainable itu apa? Hidup berkelanjutan. Sirkular. Maksudnya apa? Kayak lingkaran gitu loh, semuanya bisa Cycle maksudnya? Saling Oke, berkesinambungan terus maksudnya? mulai dari Oke, sebenarnya kalau bagiku setelah menemui banyak tokoh dan mungkin membaca berbagai literatur atau menyimak berbagai sumber, dan alhamdulillah pas banget dengan tagline kami itu poinnya adalah di tanggung jawab. Sustainable itu sebenarnya sesimpel gini. Gimana caranya? Kakak dari mana daerahnya? Asli kampung halaman. Kampung halaman Pati. Pati. Lu Pati kan? Sama. Oh ya. Saudara. Terus kamu nih di Pati menghasilkan apa? Bupati. Sumber daya alamnya. Jepara atau kalau Jepara? Lah masa Pati nggak ada sih apa? Ada itu Bupati korup. Kacang dua kelinci. Oke. Apa dong? Ikan apa? Ikan bandeng. Ikan bandeng. Oke, ikan bandeng. Ya udah anggaplah ikan bandeng ya. Ada jam berantem. Anggap ikan bandeng. Nah, gimana caranya pemuda-pemudi Pati itu paham hulu ke hilir ikan bandeng? Itu intinya. Yang majuin anak lokalnya, yang ngerti hulu ke hilir anak lokalnya, yang ngerti regulasi anak lokalnya, yang ngeberesin sampah anak lokal lah. That's the point of sustainable. Silakan konfirmasi ke pihak-pihak terkait. Itu intinya. Jadi sebenarnya kearifan lokal. Kenapa itu penting? Kenapa coba? Karena kalau kita nggak kuasain kita dijajah. That's the point. That's what happened in Papua, Aceh dan sebagainya. Nggak usah ajarin dia pinter-pinter orang Pati, nggak usah ajarin pinter-pinter misalnya kopi. Itu bukan spesialisasinya Pati. Ajarkan dia mengelola ikan, ajarkan dia mengelola ini. Itu inti dari sustainable living gitu sebenarnya. Nah itu hulu ke hilirnya diberesin. Satu kalimat yang menurutku atau satu kata yang istilah yang cukup menggambarkan semua adalah tanggung jawab.
menurut aku gitu ya. Jadi nggak ada, aku setuju banget nggak ada satupun environmentalist yang sempurna, itu setuju. Gak mungkin. Pakai HP itu udah karbon. Kita hidup aja udah karbon gitu menghasilkan. Cuma gimana caranya tanggung jawab. Poinnya itu nggak sih? Sama kan kita juga hidup di dunia kan tanggung jawab kan. Makanya aku setuju banget istilah rezeki itu bukan pemberian. Rezeki itu adalah fasilitas yang Allah kasih untuk mendukung misimu di dunia. So boleh nggak orang kaya? Boleh. Kalau lu bisa ngejalan misi lu, go ahead. Tapi kalau jadi kaya lu jadi ngaco, nggak usah. Gitu. Jadi gimana caranya bisa purpose kita tuh tercapai? Nah, soal balik tadi itu bagus. Cuma tadi juga langkah-langkahnya udah oke. Dan harapannya kita memang bisa menemukan jalan kita untuk mempertanggungjawabkan masing-masing dan semampu kita. Gitu. Semampunya juga bukan kayak gue males bukan gitu. Tapi udah ngusahain tapi mampunya segini. Nah, itu poinnya di situ. Betul. Gitu. Jadi udah ngusahain mampunya segini dan mungkin lebih tepatnya itu kan tadi ada konsep filosofis di awal ya. Iya betul. Manusia sebagai ini. Sebenarnya yang kalau masih ingat yang Pak Toto jelasin itu kan sebenarnya alam semesta ini diciptakan untuk mendukung misinya manusia kan. Ya. Sehingga kalau ibaratnya kayak gini, ada bos didukung sama fasilitas. Kalau bos yang baik nggak mungkin zolim kan? Bos yang baik pasti accommodate all semuanya purposes dia accommodate gitu kan, diakomodasikan, dia ibaratnya dia layani dengan baik gitu. Nah gitu pun manusia sih. Jadi maksudnya semoga kita juga paham bahwa manusia pusat alam semesta ya nggak begitu juga. Cuma kita memang dipurpose untuk jadi khalifah, harusnya pemakmur. Kita representnya ibaratnya Allah udah tahu rulesnya nih. Kalau nggak pakai ini nggak beres nih. Kita implementing itu dan syukur-syukur bisa membawa ke kesejahteraan yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi gitu sih. Jadi poin tadi balik lagi tanggung jawab kita pribadi kita bisa lakukan, regulasi betul banget karena ujung-ujungnya semuanya kepentok di regulasi gitu ya. Cuma jangan putus asa karena kita tidak diminta pertunjukan atas apa yang kita tidak sanggup. Kita hanya nih dimintai syukurnya kan gitu. Lo kan nggak minta hasil kan, lo kan minta proses. Allah minta proses yang kita sanggup gitu. Tapi aku yakin banget kalau misalnya sekarang aja Puma contohnya tadi sudah menerapkan atau launching walaupun ujung-ujungnya pasti kerusakan mereka lebih besar ya. Gitu. Bukan mungkin pasti kerusakan mereka lebih besar karena mereka juga fashion gitu kan. Cuma itu kan berarti kenapa? Karena masyarakatnya teredukasi kan. Jerman kan teredukasi. Nah itu salah satu yang kita fokuskan. Ibaratnya kayak dakwah, anggaplah mungkin baru dua orang yang bercahaya gitu. Nah harapannya semakin banyak orang yang lebih paham ya gitu dan peduli dengan bidangnya masing-masing. Nggak ada satu yang paling keren atau satu yang paling buruk, nggak ada. Bertanggung jawab dengan yang dia mampu masing-masing. Tadi bisa di perusahaan bagus banget, bisa di industri bagus banget, bisa di diri sendiri doang nggak apa-apa. Baru diri sendiri tapi setengah doang ya nggak apa-apa juga. Bisa di keluarga bagus banget. Jadi bertanggung jawab dengan yang kita mampu. Gitu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya untuk acara hari ini ya upgrading environmentalist yang temanya adalah mitos zero waste. Oh iya, soalnya. Ya, itu memilih waras di tengah industri yang rusak gitu ya kan. Sekarang kan kita udah mengalami kemajuan yang sangat cepat, ya kan. Persaingan sudah ketat, pikiran, jiwa maupun itu udah mulai gak karuan ya di setiap manusia. Itu udah gak bisa munafikan lah. Karena menyangkut adalah filosofi pemikiran saya menangkap hanya sebagian aja gitu ya kan. Tadi ada yang ku dengar tuh adalah masalah energi terbarukan. Oh iya, benar Sal. Nah, saya punya saudara juga udah kerja di energi terbarukan. Enggak, ini sungguhan. Oh iya. Enggak ada. Betul sobat, aku percaya. Karena gini, kalau masalah batu bara, Indonesia itu terbesar. Batu bara. Iya. Itu asli sampai ekspor ke Cina. Iya. Cina. Pakai kah? Iya. Cina. Karena kan di daerah saya itu ada namanya PLTU Python. Oh ya. Itu kan polusinya itu udah mulai tinggi karena karbon emisinya udah tinggi. Terus di sana itu
ubur-ubur atau ikan-ikan itu ada yang mati juga akibat dari limbah batu bara. Oke. Saya pernah baca berita itu, riset itu. Waktu masih S1 saya ngambil hukum lingkungan, saya bahas itu. Tapi itu nggak lolos karena kurang mendalami ya. Karena batu bara itu memang ya ada segi positif atau negatifnya. Karena negatifnya adalah keanekaragaman hayatinya itu udah mulai rusak karena limbah batu bara. Karena batu bara itu udah jadi konsumsi udah bertahun-tahun lama gitu ya kan. Karena energi terbarukan itu adalah terobosan baru, masih transisi, dan juga regulasi untuk negara kita itu masih belum jelas ke arahnya mau kemana. Apalagi sampai ada peraturan karbon emisi, karbon environment, ya sampai sekarang ada namanya perdagangan karbon itu ya. Sampai itu untuk melindungi para pengusaha-pengusaha ya kan. Nggak tahu itu apakah ini mengandung emisi karbon rendah atau tinggi gitu. Tidak tahu secara ukurannya yang tepat bagaimana gitu ya kan. Karena banyak sekali itu ya perubahan-perubahan dari karakteristik manusia udah mulai cepat gitu. Sekarang udah kayak mikirnya adalah profit, keuntungan gitu. Itu sudah terjadi gitu. Terjadi lagi adalah limbah pakaian. Ini yang belum dibahas itu adalah limbah pakaian. Karena pakaian sekarang itu yang paling ngetren adalah pakaian impor murah. Ketimbang pakaian kita sendiri. Kenapa? Di daerah kalian pernah pakai pakaian daerah sendiri gak gitu? Pernah? Kan kebanyakan kan impor semua kan. Semua impor gitu. Belangkon. Iya, belangkon kan jarang kan. Nggak ada di gua belangkon. Ya kan? Maksudnya kalau Jarang. nikahan doang. Karena jarang itu, karena impor itu semakin tinggi gitu. Itulah. Kalau dari saya tangkap itu hanya sebagian setengah aja yang saya perhatiin, yang saya dengar itu dari poin-poin saya dari materi sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belangkon. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari materi kali ini sebenarnya masih banyak bukan pertanyaan sih, masih banyak mungkin aku yang masih ngangong-ngangongnya karena jujur kayak batu bara, energi-energi yang lain tuh aku masih yang benar-benar belum memahami. Jadi masih yang tadi aku masih kayak berusaha menyimak, berusaha mengerti gitu. Ininya itu sih, cuma tadi bagi aku insight yang benar-benar aku suka itu di akhir pas ada quotes di slide akhir itu, kita tidak butuh satu orang yang melakukan less waste dengan sempurna sampai stres, karena jujurly kalau kita mau mengaku satu-satu mungkin ya, aku pun yang mungkin udah lama di ALW, tapi akhirnya tuh kan kayak naik turun, kayak keimanan naik turun gitu ya. Kan sebenarnya malu banget udah lama di ALW, tapi milah sampah tuh masih yang nggak rutin, nggak konsisten gitu kan. Dan ketika memang saling sharing, sebenarnya tuh kita bisa less waste itu memang ada benturan-benturan eksternal gitu kan. Dan kita bisa semampu kita tuh udah bagus, misalkan untuk diri kita sendiri udah bagus, buat keluarga lebih bagus lagi gitu. Jadi kita nggak perlu melakukan less waste tuh sampai kita stres, karena kadang waktu di awal-awal belajar juga gitu, kayak bisa nggak gue ya kayak dia gitu di titik bisa bener-bener nggak menghasilkan sampah. Terus sesimpel kayak mau jajan tuh ditahan-tahan, terus kayak pas mau jajan nggak bawa tin wool, terus kayak ya udahlah jajan aja gitu. Jadi sebenarnya ini insight-nya sekalian pengakuan dosa juga. Karena kadang kalau misalnya mau jajan sesuatu, kan gue nggak bawa tin wool, ya udah jajan aja gitu. Kadang juga plastiknya masih dibuang di tempat sampah, nggak dibawa, dipilah. Terus ya yang tadi kalau misalnya ada hal eksternal tadi, ya itu aku juga masih berusaha memahami, tapi poinnya nangkep sih bahwa balik lagi ke tadi regulasi ya, dan ekosistem yang belum benar-benar untuk support kita melakukan less waste tadi. Udah itu aja sih, terima kasih. Selamat siang semuanya. Ya.
Perkenalkan, saya Jamila. Ini gini kan? Jamila. Jangan. Mau menanyakan terkait tadi kan ada sempat dibahas terkait Hah? panel surya ya. Heeh. Yang ternyata dia tuh masih pakai baterai yang dimana si baterai itu masih menggunakan batu bara. Bukan. Dia itu hasil pertambangan juga. Iya, produk itu pertambangan. maksudnya. Ini kan ada PT terbesar panel surya ya Heeh. di apa ya di contohnya PT Trinamas, boleh sebut nama PT? Boleh. PT Trinamas Agra Indonesia itu kan masih membutuhkan pasokan energi listrik dari jaringan PLN yang dimana dia tuh masih terikat sama si PLTU batubara seperti Ya. Suralaya ya. Ya, ya. Nah, itu bagaimana kita bisa membuktikan bahwa si teknologi ini sudah benar-benar lepas dari ketergantungan energi fosil? Itu. Oh. Jadi si Enggak. teknologi ini tuh gimana caranya kita tahu dia tuh bahwa sudah benar-benar lepas dari ketergantungan si fosil? Jadi Dengan adanya sumber tenaganya juga bukan dari batu bara. Misalnya nih perusahaan Iya. pabrik ini listriknya bukan dari batu bara, misalnya dari tenaga air atau tenaga surya. Nah, itu contohnya ada PT di mana ya? Lupa nama PT-nya apa. Dia tuh ada lahan luas banget kayak si Purwakarta panel kan? surya. Iya, Purwakarta. kayaknya yang terbesar Yang di Asia. tenaga surya kan? Iya, Yang tenaga satu di surya. danau gede banget. Iya, Purwakarta. yang itu kan Utara di Provinsi. atas air ya. Hmm. Karena dia tuh di atas air tuh karena menghindari dari si lahan yang Ya, ya. buat kita kehidupan. Hmm. Bagaimana cara untuk memastikan? Oke. Ya, klaimnya terhadap itu benar. Ini saya jawab berdasarkan pengalaman aja. Iya. Kalau bagaimana cara memastikan, salah satunya mungkin bisa ngikuti metodenya EUDR itu Europe Deforestation. Kemarin kan sempat rame bahwa semua karet-karet yang dari hutan itu nggak boleh dipakai, ataupun boleh pakai tapi dicantumkan dari mana sumber karet itu. Jadi supplier kita dari mana sih? Supplier A, B, C, karet. Sementara peraturan itu ditetapkan di Eropa karena Eropa emang deforestasinya parah untuk beberapa tahun terakhir. Itu sempat harusnya ditetapkan di akhir 2025 tapi ditunda karena ya banyak masalah lah. Terkait yang pertama penggunaan teknologi. Salah satunya itu bisa digunakan sebagai solusi digitalisasi lah. Gimana sih kita tahu supplier kita sebelumnya? Itu kan bisa dong harusnya. Misal Mas ini bikin produk, lanjut ke saya, identitasnya kan tetap Siapa? Nah, siapa soal namanya soal? Mas Azhar. Mas Azhar bikin sebuah produk HP, identitasnya ada misal barcode. Jadi itu akan menghimpun data-data sampai ke end user gitu. Itu yang diharapkan dari EUDR kemarin. Mungkin bisa diadopsi teknologi seperti itu. Artinya kita tahu loh sumber material ini dari mana aja. Tapi dalam tanda kutip kita harus ngelakuin audit besar-besaran karena hal-hal kayak gitu tuh harus lolos audit misal lembaga tersertifikasi lah. Biar kita sebagai konsumen itu juga gampang bahwa oh ini Le Mineral SNI loh. Artinya dia udah diaudit oleh si SNI itu secara transparan, hasilnya keluar dan emang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Misal mungkin masalah energi tadi ya. Artinya kita sebagai konsumen juga nggak ragu buat oh SNI gue beli karena udah terpercaya auditornya. Lembaga auditor yang memang kredibel dan Pasti. dia udah disertifikasi belum? Pasti. Salah satu hal yang digebor-geborkan dari produsen yang udah punya sertifikat kan itu Kak. Kayak kita udah SNI loh, artinya kita udah lulus uji yang ditetapkan di sebuah regional. Kita udah bebas ini gitu kan, bebas itu, ngikutin aturan ini, ngikutin aturan itu, kualitasnya sesuai.
dan lain-lain. Bisa jadi terkait energi itu, tapi yaitu kita nggak bisa pungkiri bahwa banyak pemain di ya nggak mungkin lah ditundanya kebijakan itu nggak mungkin terlepas dari keberatannya orang-orang yang masih eksploitasi energi dan lain-lain, orang yang makin kaya karena nggak melakukan reklamasi dan lain itu. Cuma kalau metode itu menurut saya bisa, dan sepengalaman saya itu bisa berprogres sih, walaupun emang nggak bisa dalam waktu yang cepat. Itu mungkin seperti itu dari saya, Mbak Jamilah. Terima kasih. Ada lagi Mbak? Udah siap. Titik silat. Ini nggak apa-apa kan, nanyain apa aja? Ya. Oke. Nih, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Gina. Kan tadi Kak Dina, ini Gina. Bang Hafid, aku mau nanya. Iya bener ya. Nah, terus aku tuh mau nanya, kan di era sekarang tuh masyarakat tuh sering didorong buat menerapkan gaya hidup zero waste gitu kan. Dengan berbagai cara, kayak bawa tumbler, atau kalau belanja tuh harus bawa tas sendiri, atau kita tuh disuruh buat ngurangin penggunaan plastik yang sekali pakai. Nah, tapi di sisi lain tuh kita masih hidup dalam sistem industri yang hampir semua produknya itu dikemas pakai plastik yang menghasilkan limbah yang dengan jumlah yang sangat besar kan. Nah, menurut Bang Hafid nih, gimana narasi dari zero waste itu yang selama ini tanpa disadari justru mengalihkan fokus dari tanggung jawab industri kepada individu. Terus gimana sih harusnya pembagian tanggung jawab antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah juga supaya bisa menjaga lingkungan tetap berjalan lebih adil dan efektif. Ya. Wes, ini panjang ya, keren ya. Udah, baik, izin menanggapi pertanyaan dari Gina. Pertanyaan yang sangat kritis ya. Tapi kalau bagaimana peran ya dari misal pemerintah dan masyarakat gitu khususnya, mungkin yang pertama tetap kita kan hidup di sebuah wadah ya, dinamakan negara. Negara ini diatur oleh regulator namanya pemerintah. Baiknya memang pemerintah itu menyiapkan segala kondisi untuk mendukung kebijakan yang dia tetapkan, misal zero less waste ataupun less waste lah gitu. Bagaimana? Yang pertama misal mereka bisa diskusi dengan praktisi less waste kan udah banyak nih di komunitas-komunitas itu bisa. Artinya secara praktis sarana dan prasarana itu bakal lebih kena lah, inklusif gitu ke masyarakat, karena udah ada perwakilan yang sering mempraktekkan dan sebagai suara dari masyarakat. Yang kedua, selain praktisi mungkin akademisi. Akademisi ini penting karena kita nggak pungkiri bahwa sampah kita itu kan bermacam-macam, berkembang gitu. Nah, masukan-masukan dari akademisi ini juga penting karena misal ada sampah, ini gimana sih pengelompokannya? Bisa dikelompokin nggak? Misal tisu, masuknya residu atau misal sampah organik gitu kan. Nah, itu kan bisa jadi dikaji juga. Itu berkembang gitu. Baru menurut saya kita fokus ke masyarakatnya. Jadi ini nggak melempar tanggung jawab ke masyarakat dulu gitu. Karena kan seolah-olah sekarang kita dituntut less waste, tapi sarana dan prasarana ini seolah-olah mencekik kita. Kayak misal bawa tumbler kemanapun. Tapi ketika kita jalan, nggak ada pengisian air minum. Kita tetap beli dong, gitu. Bawa tumbler, nambah dengan aqua, misal, ataupun air mineral lain. Beli makanan, sama aja. Nggak disediakan, ya, itu. Itu sih, kalau menurut saya, jadi tetap peran terbesar ada di pemerintah yang harus emang nyiapin semua, tapi berkaca dengan selama ini kebijakan pemerintah yang agak ngawur, langkah baiknya didiskusikan dulu dengan tadi akademisi, mungkin dari perwakilan universitas beberapa, dan praktisi yang emang udah punya pengalaman bertahun-tahun dan bisa ngasih masukan terkait apa sih yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat untuk less waste, kehidupan less waste ini. Mungkin itu jawaban dari saya, Mbak Gina. Tadi kan yang terakhir ada kata-kata tuh intinya kayak kita tuh zero waste itu kan ngajarin bahwa kita tuh nggak harus sempurna untuk berkontribusi. Yang penting tuh kita tetap sadar, terus tetap mau belajar dan nggak nyerah untuk membuat pilihan yang lebih baik ya. Jadi kayak aku yang masih pemula juga, masih banyak belajar juga.
jadi kayak semangat juga kayak oh yang harus sempurna yang penting kan kita tetap sadar terus ada kemauan juga gitu ya. Walaupun kadang emang kadang diri ini juga sih yang kadang kayak aduh malas banget bawa maksudnya kayak tempat makan kemana-mana gitu ya. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita lakuin itu tuh juga berdampak untuk kedepannya gitu ya Kak. Itu sih yang bisa aku dapat. Terima kasih. Mas Faisal. Bisa. Tes. Oke. Udah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, banyak insight ya, karena saya orang terakhir. Maunya sih gitu sih, Kak. Oke, jadi kesimpulan yang bisa ku dapetin dari materi hari ini, kita nggak bisa sepenuhnya mengandalkan orang lain, apalagi mengandalkan regulasi yang masih 50-50 aja enggak gitu. Jadi fokus aja ke personal diri kita sendiri, apa yang kita bisa perbuat atas lingkungan yang di sekitar kita, yang bisa kita lakukan ya lakukanlah meskipun belum sempurna, meskipun nggak sempurna. Jadi ya proses itu pasti, hasil itu ya kita serahin aja sama yang di atas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sharing materi dan sharing personal dari para peserta sudah selesai. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bang Hafid, kepada para peserta dan teman-teman semua yang sudah berpartisipasi dan mau sharing insight dan pengalamannya masing-masing. Saya Putri, mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kata-kata yang mungkin kurang berkenan. Saya tutup upgrading environmental pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.